membagikan tutorial tentang bagaimana menggunakan konsep board untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah, konsep board ini secara sederhana sebenarnya merupakan papan yang bisa kita gunakan secara online untuk diskusi bareng-bareng dengan siswa kita kalau kita merupakan guru gitu. Nah, pertama-tama teman-teman bisa langsung search konsep board. Ketika kita mau masuk ke dalam websitenya konsep board, teman-teman bisa langsung search begini. Lalu ini ya konsep board, langsung klik begini di linknya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Atau teman-teman juga kalau nggak mau nge-search, langsung aja tulis di sini konsep board begitu, nanti juga langsung masuk ke websitenya konsep board. Nah, konsep board ini memang berbasis website, jadi kita kelemahannya kita tergantung dengan internet gitu dalam penggunaannya gitu. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam websitenya konsep board, bagi teman-teman yang belum punya akun konsep board bisa sign up dulu di sini, dan ini gratis. Ini kebetulan karena saya sudah sign up, sudah punya akun, jadi ketika saya klik sign up, masuknya ke akun saya begitu. Nanti di bagian sign up, Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa mengisikan alamat email dan nama. Simple banget kok sign up-nya. Nah, kalau sudah begitu seperti tadi ya, login ini juga saya otomatis login karena email saya sudah terdaftar dan password saya sudah saya simpan di sini biar nggak lupa gitu. Jadi nanti ketika sign up gratis, mengisikan email dan password, disimpan aja passwordnya di browser supaya tidak lupa gitu ketika mau masuk. Nah, secara sederhana tampilannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada boards itu adalah papan-papan yang sudah saya gunakan dengan siswa saya. Terus kemudian ada resepnya yang sebenarnya tidak ada, project juga project ini nggak bisa digunakan kalau kita bukan pro. Kalau yang pro itu artinya yang membayar gitu. Terus user ini adalah kontak saya gitu ya, dan teman-teman saya gitu yang saya invite untuk join di board saya gitu. Nah, itu tidak perlu diperhatikan secara mendalam. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau memulai diskusi dengan siswa atau rekan gitu adalah di new board ini, bikin board baru gitu. Nah, ketika bikin board baru tentu kita harus memberi nama ya supaya nggak bingung nanti ketika mencarinya. Misalnya kalau konteksnya untuk anak sekolah, bimbingan dan konseling, misalnya membina hubungan baik dengan teman gitu ya, atau pertemanan gitu aja secara simple, pertemanan kelas 10A2 misalnya begitu. Nah, sudah di rename gini. Nah, di sini ada beberapa ikon-ikon untuk menginsert ya, jadi kita bisa mengembed video, memasukkan video, upload file dan lain sebagainya. Sebelum ke situ saya kenalkan dulu ada beberapa ikon di sini yang bisa kita gunakan. Ini tuh untuk menggeser-geser yang tangan ini. Kalau ikon kursor itu juga seperti penggunaannya seperti biasa. Terus ini ada penghapus, terus ini ada pensil gitu ya. Pensil ini bisa kita gunakan langsung di board yang kita punya. Misalnya tadi pertemanan kelas 10A2 gitu ya. Misalnya saya nulis friend gitu. Nah, biasanya pensil ini kalau menurut pengalaman saya siswa-siswa itu lebih senang pakai pensil ini karena warna-warni. Nanti mereka bisa membuat hiasan-hiasan terhadap tulisan mereka begitu. Misalnya tentang friend gini ya. Nah, misalnya pakai eraser contohnya, langsung kalau mau hapus langsung dihapus aja begini. Kalau mau di-undo aja seperti biasa, Ctrl Z gitu sudah bisa undo gitu. Lalu ini ada highlight gitu ya. Highlight misalnya ini fungsinya seperti stabilo seperti ini, sangat sederhana. Kemudian ini ada line, ada garis-garis yang bisa dipakai, misalnya apa sih nanti
Kalau ada masukan dari teman-teman yang lain bisa kasih line, misalnya ada 4 cabang begitu, itu akan sangat mudah kan. Lalu ada shape, seperti di PowerPoint kita bisa pakai shape misalnya di sini. Nanti colornya bisa atau warnanya bisa diganti-ganti seperti ini. Terus kemudian bisa tetap gini biar rapi gitu. Nah ini ada sticky note. Sticky note ini juga fungsinya sama untuk menuliskan pendapat gitu. Siswa atau mahasiswa biasanya senang banget pakai sticky note karena isi atau mudah dan tulisannya pasti rapi gitu ya. Misalnya pakai ini. Ini saya tuliskan sticky note di sini. Atau bu gurunya misalnya ada pendapat, siswa berpendapat terus mengomentari gitu, langsung tuliskan sticky note di sini. Friend itu kalau misalnya apa ya, misalnya begitu. Nah ini contoh-contoh aja. Terus yang terakhir kita juga bisa ngasih komen langsung begini, misalnya, nah gitu. Ini penggunaan ikon-ikon utama yang ada di konsep board ya teman-teman. Nah setelah kita bisa mengetahui fungsinya, misalnya ini ya, bagaimana penggunaannya, terus kita coba ke sini. Ini yang paling biasa bisa dipakai itu upload files, misalnya di sini ya kita bisa mengattach karena friends tadi ya, teman gitu. Nah ini sudah masuk gitu. Misalnya karena kita bahas tentang pertemanan, guru BK-nya ngasih contoh gambar seperti ini, terus siswa diminta untuk membagikan pendapat atau memberikan pendapat pada gambar yang di-share oleh gurunya tadi gitu ya. Ini seperti ini ya. Misalnya apa sih pendapat kalian? Jadi mereka nanti langsung nulis pendapatnya, boleh pakai sticky note, boleh pakai komen tentang gambar ini gitu. Nah, inti sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Nanti atau teman-teman juga bisa juga meng-embed atau menginsert file-file lain, tapi sepertinya kalau building block sama template ini untuk yang pro. Jadi tapi yang paling mudah itu kita upload files ini aja. Kita bisa upload apa aja dari files di komputer kita gitu. Nah, hal penting lain yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara kita nge-share atau membagikan papan ini ke siswa kita. Karena ini kan sementara yang masuk cuma saya nih, SD ini kan Septinda, ini saya. Nah, di situ untuk membagikannya kita klik share. Share ini kita invite partisipannya bisa menggunakan link ini atau juga bisa menggunakan kode ini. Kalau link ini ya linknya kan sudah ada, copy link. Terus kemudian misalnya mau di grup WA gitu, di sini ya misalnya, nah begini, ini sudah nanti anggota grup WA ini kalau mau masuk link langsung aja klik linknya, itu mereka bisa otomatis masuk ke dalam papan diskusi ini begitu. Sangat sederhana nih Bapak Ibu. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa ngecek siapa aja partisipannya gitu. Kalau nggak ada di sini berarti mereka nggak ikut diskusi gitu. Itu memudahkan kita dalam mengevaluasi dan menilai siswa kita begitu. Ini tampilan layar ketika mendaftar atau sign up ya.